Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri,
sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan. Dari sudut internasional, kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada, saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa? Itu Pak
Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu karena tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun, kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya
menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri. Sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa. Tapi dunia internasional tidak ada, saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa? Itu Pak, saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta keamanan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri saya tidak tahu. Saya tadi banyak berbicara dan bicara bahwa negara ini harus dibangun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis
Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada.
Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. Saya datang ke sini ke markas PBB tidak ada catatan 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta keamanan politik. Memang saya harus fokus pada tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak bilangnya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya saya
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan
substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun,
waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang udah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan sisi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan syarat pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan
dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri saya tidak tahu. Kami tadi banyak berbicara dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya
ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi
menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal.
Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita dalam waktu tapi tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu.
gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh
pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa. Tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa? Itu Pak, saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024.
Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak mau, tapi tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu
Isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu.
budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit.
Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu tapi tadi banyak berbulau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo
yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri. Sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga
Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan, itu rahasia istana akan terbuka semua lewat
8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus pada tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu tapi tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum
tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri. Sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya
sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit.
Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu karena tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga,
saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf, itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf.
Ragah pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri. Sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan. Dari sudut internasional, kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah. Ini kurangnya biasa. Tapi dunia internasional tidak ada, saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu
oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa? Itu Pak, saya terus sebut, iya Pak betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pasca pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak mau tapi tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun hebat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik.
Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir.
Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang udah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan syarat pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak yang juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu. Kami tadi banyak berdialog dan bicara bahwa negara ini harus dibangun berupa
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah,
Di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut
selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pasca pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara
resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak mau karena tadi banyak berbeliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya
Eh, ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi
menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal.
Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri saya tidak mau karena tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu.
gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh
pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024.
Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak yang juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak mau karena tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu
Isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf, itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak, saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf, itu
budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit.
Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak dapat, karena tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo
yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga
Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang udah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua lewat
8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu tadi banyak berbelok dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum
tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya
sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit.
lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta perkembangan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu. Kami tadi banyak berbicara dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga,
saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf.
Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri. Sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan. Dari sudut internasional, kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada, saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu
oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa? Itu Pak, saya terus sebut, iya Pak betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan syarat pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu tapi tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik.
Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun, kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir.
Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus pada tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu karena tadi banyak berbicara dan bicara bahwa negara ini harus dibangun berupa
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah,
Di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih sudah membantu dan saya merasa terbantu, itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut
selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara
resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu karena tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya
Eh, ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi
menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang udah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal.
Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak mau. Tapi tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu.
gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak, saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh
pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan. Dari sudut internasional, kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024.
Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus pada tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak tahu. Kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu
Isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu
budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang biasa. Tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit.
Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu tapi tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo
yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga
Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat
8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus pada tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu. Kami tadi banyak berdialog dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum
tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya
sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak, saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mempengaruhi kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang ya biasa. Tapi dunia internasional tidak ada, saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit.
lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pasca pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta keamanan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu tapi tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga,
saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf.
Langkah pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri. Sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa. Tapi dunia internasional tidak ada, saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu,
oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu karena tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik.
Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun, kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir.
Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang udah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus pada tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak mau karena tadi banyak berbeliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah,
Di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut
selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara
resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak tahu. Karena tadi banyak berbicara dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah.
Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia,
kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang udah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang biasa. Tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan
isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus pada tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu karena tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada
ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM
pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.
Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta perkembangan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak tahu. Tapi tadi banyak berbelum dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga
hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak, saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu.
Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini,
Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu. Kami tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal.
pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang
mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa. Tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa? Itu Pak, saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh
terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta keamanan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya.
Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih, gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri.
sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf, itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak?
Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu karena tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju.
Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya
menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang ya biasa. Tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pasca pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus pada tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak tahu. Tapi tadi banyak berbeliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis
Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada.
Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. Saya datang ke sini ke markas PBB tidak ada catatan 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh tidak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta perkembangan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga
Sebenarnya kalau si suratnya sendiri bukan dalam waktu kami tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu.
budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB
menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama. Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa? Itu Pak, saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko
Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial.
yaitu yang khusus untuk korbannya, bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan. Dari sudut internasional, kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah. Ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam.
Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak waktu karena tadi banyak berbeliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang
saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya
menyampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan. Dari sudut internasional, kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan.
Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus pada tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak mau tapi tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh
penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak, saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya
ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan, itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pasca pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta keamanan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu tapi tadi banyak berbeliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan
permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf
kalau selama membantu Bapak, saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu
oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta amalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak yang juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri saya tidak tahu. Saya tadi banyak berbicara dan bicara bahwa negara ini harus dibangun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Karena berbeda Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf. Itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Menko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu.
saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas inpres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan. Dari sudut internasional, kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang biasa, tapi dunia internasional tidak ada, saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah.
kata Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta keamanan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau isi suratnya sendiri kita tidak waktu karena tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan.
Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya, kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf, itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan, yang rutin-rutin berjalan, dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16
saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi, Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang mengalami kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan
dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud itu adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa? Itu Pak, saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan cara pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak yang juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak tahu. Tapi tadi banyak berbicara dan bicara bahwa negara ini harus dibangun. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan.
yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri, sebelumnya memberi arahan secara pribadi, dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia, kali ini berpidato resmi menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam,
itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002 tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurang biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih. Itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Ya. Jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu blak-blakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga
hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak mau kita tadi banyak bergurau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun ke depan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima
surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 deputi, 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh penghormatan beliau kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau saat itu. Saya dilantik, lalu beliau menyerahkan kepres sendiri. Sebelumnya memberi arahan secara pribadi dan selama 4 tahun lebih kami bekerja sama dengan baik. Itu ucapan terima kasih saya. Lalu yang kedua, oleh karena saya sekarang ikut kontestasi politik untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan nasional yang harus terus berjalan, maka saya mohon berhenti. Lalu yang ketiga, Bapak Presiden, saya mohon maaf kalau selama membantu Bapak saya ada kekurangan yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Presiden. Jadi itu yang saya sampaikan. Jawaban Presiden, ya beliau juga waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu itu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Saya sampaikan tentang penyelesaian HAM berat di masa lalu yang memfokuskan pada sudut korban. Saya katakan penyelesaian HAM, pelanggaran HAM berat masa lalu ada 12, itu secara hukum sangat sulit, itu biar hukumnya berjalan, nanti dibicarakan oleh pemerintah atau Kemenko Polhukam berikutnya. Tapi yang sudah diselesaikan oleh Kemenko Polhukam atas impres juga, yaitu penyelesaian di luar, penyelesaian non-yudisial, yaitu yang khusus untuk korbannya bukan pelakunya. Saya katakan, Presiden, Perserikatan Bangsa-Bangsa kali ini, saya sudah belasan tahun tidak pernah memuji Indonesia. Kali ini berpidato resmi
menghargai pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penyelesaian HAM dari sudut korban. Pelaku masih terus dicari, tapi korbannya disantuni lebih dulu. Itu resmi Dewan HAM PBB menyampaikan pidatonya, memberi penghargaan kepada Presiden Jokowi dari Republik Indonesia yang telah melangkah maju dalam penyelesaian HAM. Bahkan dalam 3 kali sidang HAM berturut-turut selama 3 tahun, waktu saya jadi Menko Polhukam, itu Indonesia tidak pernah disebut lagi oleh Dewan HAM PBB sebagai negara yang bermasalah. Sebelumnya selalu disebut. Nah, waktu saya mulai tahun 2020, 2021, 2002, tidak disebut Indonesia punya catatan ini, tidak ada. Jadi yang banyak hoax di Indonesia itu rusak. HAM, saya datang ke sini ke markas PBB, tidak ada catatan. 3 tahun terakhir. Dulu selalu disebut yang mengalami kemajuan negara ini, yang melamai kemunduran negara ini, Indonesia selalu disebut di kemunduran. Sekarang sudah tidak disebut. Saya sampaikan itu sebagai laporan dari sudut internasional. Kalau kita sendiri kan masih banyak diskusi lah, ini kurangnya biasa, tapi dunia internasional tidak ada. Saya sudah datang ke PBB. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Pak Mahfud tuh adalah Menko terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Menko Polhukam pertama, Menko Polhukam terlama selama saya memerintah, kata Pak Jokowi. Kenapa itu Pak? Saya terus sebut, iya Pak, betul Pak. Tejo dulu cuma 10 bulan, dari Oktober sampai Agustus. Pak Luhut dari Agustus sampai Agustus berikutnya. Setahun lebih sedikit. Lalu Pak Wiranto 3,5 tahun. Nah saya 4,5 tahun lebih, itu pun bukan karena reshuffle. Saya minta berhenti karena ada agenda politik saya. Nah, jadi memang dulu kan waktu saya diangkat pertama itu oleh Pak Rocky Gerung, wah Mahfud tuh nggak akan bisa jadi Menko. Paling lama 8 bulan, saya jamin di reshuffle katanya. Kenapa? Karena Pak Mahfud tuh terlalu belak-belakan. Itu rahasia istana akan terbuka semua. Lewat 8 bulan saya lewat, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, 4 tahun lewat. Rocky lupa kalau dia pernah mengatakan itu. tapi jejak digitalnya masih ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mahfud MD telah memberikan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini, Kamis 1 Februari 2024 sore. Diketahui pertemuan tersebut digelar secara tertutup selama 10 menit. Keluar dari istana, Mahfud MD didampingi Mensesnek Pratikno memberikan keterangan terkait pertemuannya dengan Presiden Jokowi. Calon Wakil Presiden atau Cawapres nomor urut 3 tersebut mengatakan bahwa pertemuannya dengan Jokowi berlangsung penuh persaudaraan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang selama ini sudah memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjabat sebagai Menko Polhukam RI sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu. Mahfud MD mengatakan posisi Menko Polhukam yang sudah dijabatnya selama kurang lebih 4,5 tahun harus diakhiri karena ia bakal fokus dengan Pilpres 2024. Seperti diketahui saudara, ia harus mendampingi calon presiden atau capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo untuk melenggang di Pilpres 2024. Sebelumnya diberitakan Mahfud MD memang sudah menegaskan bakal mundur sebagai Menko Polhukam. Pihaknya sebelumnya juga menyebut bahwa sedang menunggu momentum untuk mundur. Permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat hanya berisi 3 hal.
Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta ramalan politik. Memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti. Itu saja isinya, tidak ada yang lain. Pertemuan memang tidak agak lama, lebih dari 10 menit karena memang banyak beliaunya juga. Sebenarnya kalau si suratnya sendiri kita tidak mau, tapi tadi banyak beliau dan bicara bahwa negara ini harus dibangun kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Seusai mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam RI, Mahfud MD mengaku juga meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis 1 Februari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud dalam doorstop seusai menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Permintaan maaf tersebut disampaikan oleh Mahfud MD apabila ada tugasnya selama ini sebagai Menko Polhukam ada yang belum dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, calon wakil presiden atau cawapres nomor urut 3 tersebut mengaku bahwa Jokowi menanggapinya dengan santai. Mahfud mengaku pertemuannya dengan kepala negara RI tersebut berlangsung dari hati ke hati dan penuh candaan. Selain itu, Mahfud juga mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi sempat bernostalgia terkait masa lalu atau awal mula keduanya bekerja sama dalam pemerintahan Kabinet Indonesia Maju. Dikatakan oleh Mahfud, Presiden Jokowi pun menyebut dirinya merupakan Menko Polhukam terlama di pemerintahan Jokowi. Itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu. Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti dan isi surat itu singkat, hanya berisi 3 hal. Pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang pada tanggal 23 Oktober tahun 2019 mengangkat saya, melantik saya sebagai Menko Polhukam dan menyerahkan SK pengangkatannya dengan penuh penghormatan kepada saya dan penghormatan saya kepada beliau pada saat itu. Sehingga saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu. Nah, lalu isi yang kedua surat itu, substansi surat itu adalah permohonan berhenti. Lalu yang ketiga, saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik. Alhamdulillah Bapak Presiden sama dengan saya. Kita bicara dari hati ke hati dan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum. Tidak ada ketegangan apapun. Kita tersenyum, bergembira, bercerita masa lalu.
gitu. Ketika kita mulai bekerja, bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Beliau gembira, ya Pak Mahfud, saya ini terima surat ini dulu, katanya. Terus selama ini saya juga berterima kasih Pak Mahfud sudah membantu dan saya merasa terbantu, gitu. Kemudian saya juga minta maaf kalau ada saya keliru-keliru, jadi saling minta maaf itu budaya adiluhung Indonesia kan begitu, saling minta maaf, saling berterima kasih gitu. Nah, di luar itu saya menyampaikan substansi urusan Kemenko Polhukam yang sekarang sedang berjalan. Yang rutin-rutin berjalan dikendalikan oleh 7 kedeputian yang sekarang masih aktif terus bekerja semuanya di bawah koordinasi teknis Bapak Letjen Teguh Pujo Rumokso, Sesmenko. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Waktu pertemuan tadi happy, beliau banyak bergurau, saya juga tersenyum, gembira, ya seperti teman lama lah. Baru saja jam 16.30 saya diterima oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan saya menyampaikan permohonan berhenti sebagai Menko melalui sebuah surat yang isinya hanya 3 paragraf. Paragraf pertama, saya mengucapkan terima kasih Bapak Presiden telah mempercayai saya. Sejak 23 Oktober 2019 saya diangkat dengan penuh